bertakwa kepada Allah, dan yang kedua kita harus berkata dengan qaulan sadida. Ada yang menerjemahkan qaulan sadida adalah komunikasi yang efektif, komunikasi yang intens, komunikasi yang dilandasi dengan kesabaran, sehingga tidak ada marah di sana. Kalaupun ada marah, marahnya sayang. Ya, di sana ada belayan, di sana senyuman, dan di sana bimbingan yang luar biasa pada anak-anak kita. Baik, sekali lagi ini pertama, Taujih Rabbani Quran Surat An-Nisa ayat 9. Inilah beberapa gambaran ya, kita menginginkan di masa pandemik ini orang tua baik ayah maupun ibu melakukan komunikasi, pendekatan bersama-sama dengan anak-anaknya. Kurang lebih seperti inilah diharapkan ya. Maka anaknya bahagia dengan hore, ibunya juga mau ikut bahagia gitu kan. Subhanallah, suami istri. Tidak hanya ibu saja, tidak hanya ayah saja, tapi dua-duanya. Inilah beberapa tantangannya. Ibu harus menguasai di antara bagaimana menggunakan gadget, bagaimana menggunakan laptop ya, bagaimana juga menguasai beberapa pelajaran yang dialami oleh anak-anak kita kelas 1 sampai kelas 3. Ini sebuah tantangan semuanya. Dan sekali lagi ini gambaran bagaimana yang diharapkan orang tua mendampingi anak dengan belajar pada masa pandemik. Orang tuanya inspiratif. Artinya inspiratif itu inspiring ya. Inspirasi itu bukan sekedar memberitahu, tapi inspirasi itu menumbuhkan gagasan pada anak. Kalau ibu hanya memberitahu tentang dongeng misalnya, ya sekedar memberitahu. Ada juga yang mengajak berpikir, ya. Tapi yang lebih tinggi adalah inspiratif, menumbuhkan gagasan dari anak. Mah, aku ini, mah, aku ingin berbuat itu yang seperti itu, inspiring itu. Sehingga anak tidak dalam tekanan, anak tidak dalam kondisi yang ketakutan, tetapi justru anak merasa bahagia belajar dengan mamahnya atau belajar dengan ayahnya dan penuh dengan komunikasi yang intens seperti itu, ya. Ini sekali lagi ini hanya gambaran saja. Baik, saya ingin perlihatkan kepada Bapak dan Ibu kilasan berikut. Kira-kira Ibu pernah mendapatkan doa ini? Allah, ya terlalu ini ya, mohon maaf ini bukan kekerasan yang dimunculkan. Hanya ini adalah salah seorang dari orang tua yang tanda kutip gagal menjadi orang tua inspiratif gitu. Dia malah dengan gregetnya, dengan akhirnya marah, dan yang dikorban adalah anak-anak sendiri. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, ayah dan bunda, masa pandemik COVID-19 ya tidak hanya dirasakan oleh para guru, oleh orang tua, tetapi juga anak. Semua orang kita. Tadi sambutan dari Ibu Kepala Sekolah juga menyatakan itu, bahwa semua lini kehidupan kita terganggu dengan ini. Ya, namun banyak orang tua yang lupa bahwa pandemik bisa membuat anak tertekan, galau dan stres. Ya, jadi disangkanya anak cuek, disangkanya anak-anak biasa-biasa. Subhanallah. Bapak sekalian, secuek anak kita, ya, secuek anak-anak kita, tidak dia sebenarnya dalam hatinya ada perasaan saya ingin bertanggung jawab. Catat oleh Ibu dan Bapak sekalian ya, bahwa anak kita sekali malas sekalipun tidak mau, dalam hati kecilnya masih ada tanggung jawab. Lihat saja ketika salah seorang anak dipanggil oleh gurunya ke sekolah untuk ditanya tugas, dia akan bersegera untuk melakukan itu. Ya, ini apa pertanda dalam hati kecilnya ada tanggung jawab. Cuman sekali lagi Ibu Bapak sekalian, karena mungkin terlalu lama, karena mungkin terlalu banyak dan sebagainya, anak akhirnya ada yang abai. Nah ini ya yang perlu dipahami oleh Ibu. Tetapi sekali lagi dalam hati kecil anak tetap ada rasa tanggung jawab untuk itu. Dan inilah yang memang harus ditumbuh kembangkan oleh para ibu untuk diingatkan tanggung jawab itu. Ya, dan kemudian bagaimana bisa terrealisir, ya, bagaimana bisa terrealisir tanggung jawab sehingga anak bukan memilih abai, tapi bagaimana kemudian anak memilih melaksanakan tugas dengan kemampuan mereka. Baik.
Oleh karena itu orang tua harus menjadi figur yang menyenangkan di hadapan. Ini Ibu ya, Bapak dan Ibu, Ayah dan Bunda, sekali lagi ini tantangan kita semua sebagai orang tua. Bagaimana menjadi figur yang menyenangkan. Ya, meskipun tidak mudah, tidak gampang, sebab orang tua juga harus menjadi sosok yang dapat diandalkan dalam menjawab apapun yang permasalahan yang dihadapi. Orang tua harus sadar bahwa anaknya menghadapi kegalauan permasalahan ya di mereka. Tetapi jangan biarkan mereka untuk kemudian bersandar kepada orang lain. Tampillah sang ibu, sang ayah menjadi idola. Subhanallah. Ini mohon maaf, saya ingin sampaikan hakikat kita Bapak dan Ibu, Ayah dan Bunda adalah guru mereka. Ya. Lihat sejak kecil mereka tidak tahu apa-apa, dilahirkan oleh ibu, ya, ibu rasakan mereka tidak tahu apa-apa. Dan guru pertama dan utama itu adalah ibu dan ayah. Ini tolong dicatat ya, bahwa sekali lagi guru pertama untuk anak-anak itulah ayah dan ibunya, ibu dan ayahnya. Hadirnya guru, hadirnya sekolah itu untuk membantu, tolong dicatat oleh kita semua ya. Hadirnya sekolah, hadirnya guru adalah untuk membantu. Bagaimana permasalahan-permasalahan yang tidak bisa ditangani oleh para orang tua itu kemudian dibantu oleh guru, ya seperti itu. Allahu Akbar, sebentar nih. Aklam sebentar. Bapak kalian, dalam kondisi pandemik seperti ini, permasalahan-permasalahan pelajaran di sekolah, anak-anak di hadapan teman-temannya atau teman bermainnya, ini sebenarnya bisa diminimalisir, ya, dan bisa mengajari mereka dengan cara yang bisa dilakukan oleh para orang tua, ya. Sekali lagi pendidikan itu adalah tugas orang tua, cuman terkadang sekali lagi karena kebiasaan kita sudah menyerahkan permasalahan ini kepada sekolah sehingga orang tua bisa fokus dengan pekerjaan, ya. Orang tua bisa fokus dengan pekerjaan dan anak-anak sekolah dengan gurunya. Tetapi hari ini, sekali lagi hari ini kita diberikan tugas nampaknya semuanya kembali kepada orang tua, ya. Nampaknya kembali kepada orang tua, sehingga kita harus melakukan strategi-strategi agar permasalahan ini bisa selesai. Ya, baik, saya ingin sampaikan beberapa tips saja. Ini mudah-mudahan bisa dilakukan ya oleh para bapak dan ibu, ayah dan bunda, sehingga kemudian paling tidak meminimalisir. Kalau menjadi solusi total, saya yakin tidak bisa, karena ini salah satu pendapat saja ya. Baik, yang pertama, langkah yang bisa Bapak dan Ibu lakukan, harusnya memang dulu ya, tetapi kalaupun tidak, sekarang nggak aja dimulai ya, yaitu konsolidasi dari rumah. Ya, apa yang dimaksud? Setiap orang tua dalam keluarga harus mengkondisikan putra-putrinya pada suasana pembelajaran yang berbeda dari biasanya. Setiap orang tua harus selesai ya pemaknaannya terhadap pandemi COVID-19. Jadi pahamkan dulu apa itu pandemi COVID-19 ya. Apa itu wabah yang sedang melanda kita semua ya, adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan Ibu ya, Ibu sampaikan kepada mereka bahwa kondisi Covid seperti ini sekali lagi adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada masalah kesehatan yang dampaknya terhadap perekonomian, ya betul. Ya. Tidak ada yang harus disalahkan dan diratapi. Kelapangan setiap anggota keluarga untuk menerima takdir adalah langkah penting menyongsong hari depan yang lebih baik. Semua anggota keluarga harus saling sinergis dan tidak saling menyalahkan satu sama lain.
Beri perumpamaan atau perbandingan dengan para nabi atau kisah-kisah lain yang berkaitan dengan kesehatan dan kesabaran. Ajari bagaimana Islam menghadapi masalah seperti ini, ya. Misalnya tentang Nabi Nuh alaihissalam, ya, bagaimana berhadapan dengan banjir bandang, ya. Kemudian Nabi Lut dengan sakitnya, kemudian Nabi Muhammad SAW dengan beberapa ujian yang sangat berat, sampaikan kepada mereka, ya, bahwa ujian yang Allah berikan kepada para orang tua, kepada anak, atau kepada semua kita adalah hakikatnya untuk menaikkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini harus berhasil, ya, ini harus berhasil. Mereka harus mendengarkan bagaimana Nabi Lut alaihissalam, ya, menderita sekian tahun sakit, tapi dengan penuh kesabaran. Ujiannya belum tuntas dengan sakit. Bagaimana anak-anaknya meninggal, bagaimana istri-istrinya meninggalkan dia, ya. Tapi kemudian dengan penuh kesabaran yang sangat luar biasa, pendekatan dengan doa yang maksimal dan ikhtiar yang optimal, itu kemudian membuahkan hasil kebahagiaan. Ya. Sekali lagi sampaikan kepada mereka, Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa pandemik ini akan berakhir, insya Allah, mudah-mudahan dalam waktu cepat, ya, dan juga bisa menjadikan mereka faham bahwa ini hanya sebuah episode yang harus mereka hadapi dan segera akan berakhir, insya Allah. Setiap keluarga harus meningkatkan standar kebahagiaannya, ya, selama masa pandemik ini. Orang tua kerja di rumah, anak-anak belajar di rumah, semua berkumpul dalam keterbatasan. Ya. Tak ada makan minum enak dengan restoran favorit, tidak ada rekreasi, liburan ke sana kemari, ya, yang biasa kita lakukan. Oh gitu. Tapi bisa didengar ya, insyaallah. Gak apa-apa. Ini standar bahagianya yang biasa seperti itu kita turunkan, ya, makan enak, rekreasi dan lain sebagainya, bersama-sama keluar rumah, biasa kita turunkan standar bahagia ini, ya, dengan menyatakan bahwa silakan meskipun di rumah makannya bersama tetap justru, ya, berarti tetap bahagia. Dan inilah Bapak Ibu sekalian yang harus Bapak Ibu lakukan, diantaranya adalah mengoptimalkan kondisi ini. Ya. Jangan sampai kemudian sudah dalam kondisi seperti ini, ibu juga ikut galau, ayah juga ikut galau, kemudian muncul marahnya, anak yang bingung. Ya, di satu pihak di sekolah dituntut dengan tugas yang banyak, di pihak lain orang tua juga dengan marahnya. Ini mohon maaf ya Bu ya, mohon maaf sekali lagi, ada keluhan dari sang anak dengan mengatakan bahasa dia nih, mohon maaf. Ayah saya autis pada saya, coba bahasa seperti itu. Ayah saya, maksudnya apa autis? Abai Pak Jena. Saya punya masalah, orang tua tidak mau tahu. Saya punya kesulitan dalam belajar, orang tidak mau tahu. Yang ada apa? Marah dan marah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan sekali lagi Bapak Ibu, dengan memanfaatkan kondisi seperti ini, justru mulai ibu dan bapak berikhtiar, sekali lagi mengajarkan kepada mereka pemahaman tentang COVID ini adalah ujian dari Allah. COVID ini adalah ujian untuk meningkatkan derajat kita di hadapan Allah. Dan ini harus selesai Pak Ibu. Ya, so, kalau tidak nanti anak-anak kita akan menyalahkan siapapun. Menyalahkan guru, tidak bekerja sebagaimana biasa, menyalahkan orang tua, tidak mendampingi, dan akhirnya menyalahkan Allah. Ini sangat bahaya. Nah, makanya setiap keluarga harus efektif dalam pembagian tugas dan peran. Ini dia ingin saya sampaikan secara khusus sekali Bu ya. Setiap orang tua, setiap anggota keluarga setelah berkonsolidasi, setiap orang tua harus membagi peran, membagi tugas dengan benar. Posisi anak yang tetap belajar dari rumah, sementara orang tua telah bekerja di kantor, tentu akan merepotkan, ya. Pembagian tugas antar ibu dan ayah serta anggota keluarga yang lainnya penting untuk mendukung pendampingan.
Ya, mengontrol aktivitas anak di rumah agar tidak lalai dengan jadwal pembelajaran yang seharusnya diikuti. Ini mohon maaf sekali lagi, tidak ada yang harus disalahkan, tidak ada yang saling menyalahkan. Yang terjadi di rumah kita yang ini adalah tidak ada pembagian tugas. Ya, mohon maaf, ibu dan ayah apalagi yang bekerja dua-duanya menyebabkan anak kemudian belajar sendiri dan entah belajar apa enggak gitu. Akhirnya anak yang abai gitu. Atau misalnya justru ibu yang mengerjakan tugas anak sementara anak yang belajar, antara anak yang bermain gitu ya, seperti itu. Sekali lagi ini harus dituntaskan dalam trik pertama, konsolidasi antar anggota keluarga. Bapak Ibu sekalian, ini tentu tidak mudah ya. Apalagi mohon maaf Bapak dan Ibu yang mungkin latar belakangnya tidak dari pendidikan, sehingga saparan-paran lah gitu, meureun kudu kieu. Makanya perlu ada komunikasi gitu kan, perlu ada komunikasi dengan pihak-pihak lain. Memang akan berat dirasakan sekali lagi ketika masalah pertama ini tidak selesai. Oke, itu yang pertama Bapak Ibu sekali, konsolidasi antar keluarga tentang pandemi ini harus diutamakan. Baik. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Ibu ayah dan Bunda, pahami kondisi dan kebutuhan psikologi anak. Ini yang kedua, lihatlah anak sebagai makhluk Allah yang unik. Ya, bukan sebagai objek yang bisa kita perlakukan dia sebagaimana keinginan kita. Dia punya peran, dia punya potensi, dia juga punya tugas. Ya, ini satu gambaran, muncul nggak film, video? Nih. Tadi keklik. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya ingin menampilkan video yang berikutnya. Oh itu kekliknya. Bisa nggak ininya di atas biar akhirnya biar anotet ini kalau gila. Baik, sekali lagi saya ingin putar ulang, Ibu tadi tidak tampil. Ya, ini yang pertama, langkah pertama yang diikuti adalah konsolidasi dari rumah ya, tentang COVID sebagai wabah, sebagai ujian ya. Kemudian masalah yang sangat berdampak kepada semua hal. Kemudian beri perumpamaan, ajari kepada mereka tentang para nabi atau kisah-kisah yang lain. Ya, ajak mereka dengan menghadapi masalah dengan cara Islam, bagaimana doa yang maksimal dan ikhtiar yang optimal. Ya, ini dia yang saya sebutkan bahwa setiap keluarga harus menurunkan, kalau saya meningkatkan standar bahagia. Jadi kalau bahagia dulu ada dengan bersama-sama keluar, maka sekarang bagaimana standar bahagianya di rumah, makan di rumah gitu ya, berkumpul dengan keluarga dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana konsolidasi ini sebagai bentuk dampak ekonomi ya, yang mungkin juga harus dipahami oleh anak-anak kita. Orang tua harus sadar diri agar mencari solusi. Betul ya tadi kata Ibu Kepala, ini harus berusaha nih. Sampai kemudian di SMP IT Al-Khairiyah punya studio. Ini juga sebagai satu solusi bagaimana menghadapi ini agar anak-anak tetap belajar ya. Dan berikutnya ini tadi peran dan tugasnya harus dibagi. Jangan hanya ibu saja, jangan hanya ayah saja atau hanya anak saja, tapi semua harus berperan. Baik, yang kedua adalah memahami konsolidasi dan kebutuhan psikologis anak. Ini saya sampaikan nih satu klip saja yang lucu nih. Iya, ini apa? Lam. Ini berapa? 7. Ini apa? Zaya. Ini apa? Iro. Ini? Oke, sekian dan terima kasih pelajaran kita hari ini. Nanti lagi baru belajar, ya. Sudah. Ya. Ini apa?
Iya. Ini? Iya, ini apa? Ini Al-Quran. Ini apa? Nun. Iya. Ini apa? Iya. Sudah ya? Nangis. Nanti lagi ya. Iya, 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 iya. Iya, iya. Ini apa? Iya. Ini apa? Seperti itu. Iya. Oke, ini apa? Oke, ini apa? Go? Iya. Ini apa? Iya. Ini apa? Iya, ain. Ini apa? Oh iya, ini apa? Subhanallah, Bapak sekalian, ayah bunda, ini satu gambaran bagaimana seorang orang tua memahami psikologis anak. Ternyata tidak semua nangis anak itu bermasalah dalam hal mau belajar, tetapi ternyata anak juga dengan nangis mau belajar. Oke, ini juga lihat bagaimana orang tua itu kreatif, ya, anaknya kreatif sehingga belajarnya sangat sinergis. Ya, anak ternyata malah menantang orang tuanya untuk terus belajar. Dia nangis untuk kemudian tidak berhenti belajar. Allahu Akbar. Silakan para ayah dan ibu, bunda, silakan ya belajar dari film ini sehingga kemudian bagaimana menerapkannya untuk anak-anak SMP. Ya, meskipun ini gambarannya anak-anak kecil, tetapi insya Allah ya ibu dan bapak, ayah dan bunda bisa berkreatif untuk ini. Baik. Janganlah menginginkan anak-anak kita sebagaimana anak-anak soleh. Ya, sebagai anak soleh yang belum kita menjadi soleh lebih dahulu. Ini mohon maaf tantangan ya. Jadi anak kita, ayah dan ibu sekalian, adalah anak seseorang yang atau sesosok makhluk manusia yang belum jadi. Terkadang, mohon maaf, kita sering memaksakan keinginan kita, memaksakan idealisme kita pada anak. Padahal kita hari ini ya adalah proses yang terjadi sekian lama menjadi kita hari ini. Dan sementara kemudian keinginan kita ingin diterapkan langsung pada anak. Subhanallah. Mohon dimahami. Mohon dipahami. Bapak dan Ibu belum belajar, belum paham tentang kondisi psikologi anak. Ingat, anak kita masih mentah. Anak kita belum bisa apa-apa. Anak kita belum pernah mengalami tua, tapi kita pernah mengalami anak, kan gitu ya, seperti itu. Makanya hati-hati, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala marah dengan kalimat-kalimat atau kata-kata yang keluarkan sementara kita belum bisa melaksanakannya. Misal contoh, ayo belajar, ayo belajar. Tapi kita tidak menunjukkan kepada mereka kita yang belajar gitu. Ya. Ayo dong kreatif, laksanakan tugas. Tetapi anak kita belum pernah melihat kita melaksanakan tugas. Anak kita belum melihat kita yang kreatif. Subhanallah, ya. Ini mohon maaf Bapak sekalian, khawatir Allah marah dengan kalimat-kalimat yang kita keluarkan yang ya kita sendiri belum bisa melaksanakannya. Quran surat As-Saff ya kita sering baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Ini juga sama, kita men-stressing anak-anak kita untuk kreatif, untuk soleh, sementara anak kita belum melihat itu pada sisi kita. Ya, makanya sekali lagi perlu pendampingan dan perlu kebersamaan. Baik, saya ingin sampaikan ini sekedar trik saja, tip masuk surga sekeluarga, tapi video ini akan menunjukkan bahwa kita menginginkan anak kita soleh. Kita terlebih dahulu soleh. Kita menginginkan anak kita masuk surga, kitalah dulu yang ingin masuk surga. Ya. Kita menginginkan anak kita ingin hafid Quran, maka orang tuanya dululah yang harus berinisiatif menjadi hafid Quran. Ini mohon maaf yang sering terjadi adalah sekolahkan ke SMP Al-Khoriyah jadi hafid Quran, ayah dan ibu mencuek, tidak punya keinginan sama sekali. Ini yang salah. Mohon maaf saya katakan. Bapak dan ibu, ayah dan bunda juga harus punya cita-cita yang sama. Cita-cita yang sama. Kalau anaknya disekolahkan ke SMP Al-Khoriyah,
ayah dan ibu juga punya keinginan untuk menjadikan diri masing-masing seperti anaknya kelak. Ya, makanya mohon maaf, jangan poporihan bapak, jangan begitu Pak. Anak kita ingin tak disekolahkan ke SMA dengan catatan ingin jadi hafid Quran, maka ibu dan ayah juga keluar kalimat, nah jangan khawatir, ayah dan ibu pun punya cita-cita yang sama untuk menjadi hafid Quran. Ini sekali lagi tip yang kedua, sekali lagi ya, pahami psikologis anak dengan apa? Dengan mengatakan apa yang kita lakukan. Dan kita tidak akan mengatakan apa yang tidak kita lakukan. Baik, ini sekedar tips bagaimana masuk surga bersama. Wahai para orang tua, jadilah orang tua yang soleh. Karena kalau Anda soleh, keturunan Anda akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di surga kelak Anda bisa mengangkat derajat anak-anak Anda meskipun mereka tidak beramal sebaik Anda. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh keturunan mereka dengan keimanan, maka kami akan angkat derajat keturunan mereka ke tingkat orang tua, dan kami tidak akan kurangi sedikit pun dari amalan orang tua mereka. Masing-masing orang itu tergantung pada apa yang telah dia usahakan sendiri. Dan wahai para soleh, karena dengan kesalehan kalian akan bisa mengangkat derajat orang tua di surga. Dan itu adalah bakti terbesar untuk orang tua kalian. Telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang soleh di surga. Maka ketika dia masuk surga, dia mengatakan, wahai Tuhanku, dari mana saya bisa mendapatkan derajat yang begitu tinggi ini? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepadanya, dengan istighfar anakmu untukmu. Ini adalah kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua bisa mengangkat derajat anaknya, dan anaknya juga bisa mengangkat derajat orang tua mereka. Syaratnya itu orang tua beriman, anaknya beriman. Orang tua meninggal dalam keadaan Islam, dan anak juga meninggal dalam keadaan Islam. Subhanallah. Ibu sekalian, ini ketika saya nonton video ini, Allahu Akbar gitu ya, saya penuh dengan rasa bersalah gitu. So, ketika saya menyuruh anak-anak saya menjadi hafid Quran, dulunya lah kena abdi mau geskolot, umi mau geskolot, sok barudak. Ternyata kalimat itu salah. Dan kalimat itu tidak memicu anak-anak saya untuk menjadi hafid Quran. Tapi ketika saya katakan, saya ingin memberikan hadiah terbaik untuk orang tua saya, artinya kakek mereka, nenek mereka, ya, ingin memberikan yang terbaik untuk ayah dan bunda Abi dan Umi, yaitu hafalan Quran. Meskipun tidak kesampaian karena usia, tetapi sekali lagi sampaikan kepada mereka bahwa mereka tahu bahwa kita punya cita-cita yang sama. Kita sebagai orang tua hari ini, tetapi dulu kita sebagai anak. Kesadaran muncul hari ini, ya alhamdulillah tidak terlambat. Kita terapkan kepada anak kita, tetapi ingat, kita punya orang tua yang punya harapan juga. Meskipun orang tua kita sudah meninggal, soalnya mudah-mudahan Allah merahmati orang tua kita, ataupun orang tua kita masih ada, maka tidak ada salahnya kita menjadi starting point belajar. Ya, anak-anak kita sudah 2-3 juz, kita belum, kita mulai. Ya, ini sekali lagi jangan sampai kemudian tekanan itu kita deraskan kepada mereka dalam psikologis mereka, sementara kita tidak punya. Dan ini kalau dalam bahasa radio, kita tidak berada di frekuensi yang sama dengan anak kita. Ya, anak-anak kita di mana, kita di mana, maka tidak nyambung, yang akhirnya akan konflik. Ya, Ibu sekalian, doa yang kita ucapkan, ya, Quran surat Al-Furqan ayat 74, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ini adalah usaha kita, doa kita untuk menyamakan level, menyamakan frekuensi kita dengan anak-anak kita. Ketika kita mengatakan Rabbana hablana min azwajina, Bapak ingat Ibu, Ibu ingat Bapak, dan bahkan sebutkan nama pasangan kita. Ya, kalau saya di rumah berdoa itu sebutkan
Ya Allah, Umi Ida Safarida binti Tutah. Saya sebutkan di hadapan Allah. Dan saya bayangkan wajah dia. Ya Allah, ini wajah pasangan saya yang ingin kau solehkan. Begitu. Ya. Kemudian yang kedua apa? Wa dzurriyyatina. Ibu dan bapak sekalian tolong dicatat ketika mengucapkan wa dzurriyyatina. Ibu punya anak berapa? 4, bayangkan 4-4-nya. Dan sebutkan nama mereka. Ya. Tete, AA, atau Ade, atau Neng, siapa sebutkan. Dan bayangkan wajah mereka dan sampai kepada Allah, qurrata ayun. Ya Allah, ingin mereka ini jadi saleh dan salehah. Baru kemudian yang ketiga, waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, aku, kami, saya gitu. Ya, ingin menjadi orang yang saleh, menjadi imam dari orang yang saleh. Saya baca tafsirnya. Ternyata di masjid imam orang-orang yang saleh adalah orang tua menjadi imam atas anak-anaknya. Ya, jangan bayangkan ibu menjadi imam dari masyarakat, ayah jadi imam dari masyarakat. Ibu ngurus masyarakat, jangan dulu itu langkah berikutnya. Tetapi yang sudah Allah titipkan adalah ayah dan ibu menjadi imam atas anak-anaknya. Sehingga bayangkan, ya, bayangkan bahwa mereka akan menjadi makmum kita tatkala mereka kecil, ya, tatkala mereka kecil. Tapi ingat satu saat Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita lemah, ketika kita sudah tua, ya, maka kita berharap kepada mereka dengan doa ini adalah mereka jadi imam kita. Mereka menjadi panutan kita. Pada saat mereka kecil, mereka menjadikan kita panutan, menjadi kita idola tadi yang di nomor pertama. Menjadikan kita orang-orang yang jadi anutan mereka, ya. Tapi pada saat kita beranjak tua, umur kita panjang dan anak-anak beranjak besar, maka doa ini mengisyaratkan mereka lah menjadi imam kita dan menjadi panutan kita. Sekali lagi, untuk tips masuk surga sekeluarga, termasuk tips diantaranya memahami psikologis anak untuk orang tua inspiratif adalah menyamakan frekuensi. Dengan apa? Sekali lagi dengan doa. Subhanallah, alangkah indahnya kalau ayah dan bunda berdoa ini di malam hari pada saat anak-anak kita sedang tidur. Meskipun mereka tidak sadar kita doakan, kita lihat wajah mereka atau bahkan mungkin diusap, ya, dibelai mereka. Allahu Akbar, di masa pandemi ini coba ibu belai mereka, rambut mereka, kening mereka, biar mereka tidur pulas. Tetapi di saat itu kita menjerit kepada Allah, ya Allah, jadikan anak ini saleh dan salehah. Ini luar biasa. Ya. Ini sekali lagi yang kedua, ya, setelah yang pertama adalah konsolidasi, yang kedua fahami kondisi psikologis mereka. Baik, yang ketiga, Bapak sekalian, nah baru ini yang tadi sampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu dan Bapak harus bersinergis dengan para guru, dengan pihak sekolah. Ya. Keberhasilan proses belajar daring ataupun luring, ada dua istilahnya. Daring itu ada jaringan dengan seperti ini. Ada luring, ada di luar. Nanti Ibu dan Bapak atau anak-anak akan mengambil tugas, itu seperti itu, luring ya. Di luar jaringan begitu, tidak hanya bergantung pada orang tua dan keluarga, namun juga guru sebagai pendidik yang mengarahkan anak-anak untuk belajar. Orang tua dapat mengamati anak secara langsung di rumah. Sekali lagi dikoordinasi antara orang tua dengan sekolah. Selanjutnya melakukan komunikasi efektif, melakukan komunikasi aktif, baik kepada anak maupun kepada guru. Dalam berkomunikasi kepada anak, setiap orang tua seharusnya mengetahui jadwal pelajaran. Ibu, Bapak, Ayah, Bunda, tahu nggak pelajaran hari ini apa? Kalau ketika mereka sekolah mungkin kita abai, silakan aja apa, ya, silakan tidak tahu. Tapi kalau hari ini Bapak dan Ibu harus tahu jadwal. Sekarang hari Sabtu, bisa kalau hari Sabtu ada pembelajaran, jadwal apa saja? Senin apa saja belajar. Jadi, tuanku ya, menjadi orang tua inspiratif. Ada anaknya kreatif, tidak mungkin kalau ibu sendiri tidak mengetahui jadwal anak-anak kita. Ya, silakan tanyakan kepada guru apa jadwal hari ini atau kepada anak sendiri boleh ya.
sehingga dikirimkanlah nanti, lalu aktif menanyakan tentang proses pembelajaran yang diikuti anaknya. Bagaimana perasaan anak selama proses belajar dan apa kesulitan-kesulitan yang dihadapi, disampaikan Bapak Ibu sekalian. Ya silakan para guru juga mungkin merasa ya sampai hari ini ada nggak orang tua yang telepon? Ya, ada nggak orang tua yang aktif menanyakan kepada Bapak dan Ibu guru tentang anaknya? Saya yakin jarang. Yakin jarang ya. Dan mari sekali lagi Ibu, saya sampaikan pada kesempatan ini kali ini belum terlambat. Sampai November ini anak-anak sudah ujian, coba. Apa yang akan mereka lakukan dengan soal-soal nanti? Sementara belajarnya tidak efektif, buku tidak ada. Allahu Akbar. Saya malah lebih khawatir bahwa anak-anak kita kalaupun naik dengan pengetahuan apa coba? Dengan wawasan bagaimana? Allahu Akbar. Saya mengkhawatirkan, apalagi anak-anak kelas 3 ya, yang nanti anak akan ke SMA misalnya, mohon maaf, ada yang ke SMA favorit misalnya, meskipun sekarang SMA favorit sudah dihapus istilahnya, tapi di masyarakat tetap ada. Kira-kira pengetahuan mereka cukup nggak untuk bersaing dengan anak-anak lain di sana? Ini yang sebenarnya jadi kekhawatiran terbesar Pak Ibu ya. Jadi bukan hanya sekedar anak mendapat, bukan sekedar ya. Kalau Ibu dan Bapak punya cita-cita anaknya seperti apa, sekali lagi silakan berkomunikasi dengan para Ibu dan Guru. Tadi Alhamdulillah Ibu Kepala Sekolah sudah membuka diri. Silakan ada WA, ada telepon, ya, atau datang berkunjung ke sini seperti itu siapa. Ya, yang juga dikhawatirkan guru-gurunya juga, mohon maaf nih saya juga sebagai guru, abai juga asal ngajar atau gitu. Allahu Akbar. Ini juga hal yang dikhawatirkan ya. Mudah-mudahan tidak terjadi di sekolah ini dan justru malah berbuat yang terbaik. Sekali lagi, pengetahuan itu penting ya. Pengetahuan tentang ini penting agar orang tua dapat langsung membimbing anak menemukan solusi dari masalahnya atau mengkomunikasikannya kepada guru pengajar terkait kesulitan yang dihadapi anak. Tidak semua anak mampu mandiri ya. Ada banyak anak yang perlu dibimbing, menata waktu dan kedisiplinan diri. Betul, tadi sekali lagi saya menegaskan yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, anak-anak SMP itu belum bisa mandiri kita. Ya, kalaupun bercermin dari kata-kata Sayyidina Ali, Bapak Ibu sekalian, ada 3 tahapan yang dilakukan oleh Sayyidina Ali terhadap pendidikan anak. Pertama, 0 sampai 7 tahun, kata beliau, jadikanlah anakmu sebagai raja. Apapun keinginan dia, berikan. Ya, ini tahap pertama. Kalaupun mereka tidak mau, tidak usah dipaksa. Raja, ya, raja mau apapun lakukan, tidak mau apa tidak. Itu ya tahap pertama. Sekali lagi ini untuk memberikan kebebasan mereka berekspresi sebenarnya. Tetapi bukan berarti dibiarkan begitu saja. Ya, anak itu justru kreatif, Bu. Ya, dari 0 sampai 7 tahun itu perkembangan otaknya sangat luar biasa. Ya, ini dikenal dengan sebutan golden age. Nah, dari 7 sampai 14 tahun, kata Sayyidina Ali, jadikanlah mereka sebagai tawanan. Kurang lebih usia SMP. Ya. Kebebasannya dibatasi dengan kedisiplinan dan aturan. Ini yang kadang terjadi. 0 sampai 7 tahun jadikan raja. 7 sampai 14 pun juga begitu. Masih dibiarkan anak perempuan belum kerudung, meletik kene. Anak laki-laki belum ke masjid lah, masih letik kene. Padahal kata Sayyidina Ali, penerapan kedisiplinan dan aturan-aturan yang ada dalam Islam diperkenalkan kepada mereka pada saat 7 sampai 14 tahun. Subhanallah. Ini sekali lagi mohon maaf, kadang-kadang kita terlambat untuk memahami ini ya. Anak baru 17 tahun baru disuruh berkerudung atau dikerudung era neng tegas gede. Baru mulai. Padahal Allah kata Sayyidina Ali, dari 15 tahun sampai ke sana jadikanlah dia sahabat. 3 tahapan. Sekali lagi, yang pertama adalah jadikan mereka seorang raja. Yang kedua, jadikan mereka seorang tawanan yang penuh dengan kedisiplinan aturan di tahap kedua. Dan yang ketiga, jadikan mereka lah sahabat. Ya, kita jadikan sahabat sih di usia itu, tapi mereka belum mandiri secara psikologis, belum mandiri secara pengetahuan. Akhirnya bingung kita. Ya, badannya sudah gede tapi pemikirannya masih anak-anak.
Badannya sudah besar, keinginan sudah besar, tapi pemikirannya belum. Ini bermasalah. Allahu Akbar. Itu pendapat Sayyidina Ali. Ya, kemudian sinergis dalam komunikasi aktif dengan guru dan orang tua adalah salah satu kunci suksesnya belajar berbasis rumah di masa pandemi. Saya ini tegaskan, sinergis komunikasi aktif antara guru dan orang tua adalah kunci suksesnya pembelajaran online. Tanpa itu sekali lagi, mohon maaf, hanya sekedarnya saja. Anak hanya sekedar belajar. Apalagi kalau memahami kondisi psikologis tadi secara fa'aliyah atau secara psikologi. Iya, Jami, teteh, ngenyo. 2 jam. Ya, 2 jam saja. Setelah itu mereka lelah. Nah, kemudian harus ada refresh. Makanya ibu harus tahu dari mana sampai belajarnya, refreshnya apa? Ibu ajak mereka ngobrol, ajak mereka makan, ajak mereka ketawa ketiwi, silakan. Untuk hiburan silakan. Ya, sehingga 2 jam selesai konsentrasi, setengah jam atau 15 menit anak refresh, ya. Mereka melakukan sesuatu, keluar rumah, gerak-gerak badan, ya, lari-lari atau melakukan olahraga kecil, itu harus dilakukan. Ya. Sehingga kemudian mereka siap lagi untuk belajar di tahap berikutnya. Maka ini juga sekolah juga harus adil, ya. Menerapkan jadwal di masa daring ini harus ada pemahaman juga ke sana begitu. Baik, berikutnya perlu orang tua yang mendampingi pertumbuhan kemandirian dan disiplin dari anak sejak dini, ya. Apalagi dalam masa pandemi corona yang banyak batasan. Saat sebagian orang tua telah bekerja di kantor. Di sisi lain, anak-anak masih belajar di rumah, karenanya perlu strategi orang tua yang bersinergis dengan kerja guru di sekolah. Orang tua ke sekolah menitipkan anaknya ke siapa? Ya, ini juga memang belum terbiasa di kita. Berat, ya. Anak-anak misalnya dibiarkan begitu saja tanpa ada pengawasan memang berat. Tapi kalau misalnya gurunya juga bersinergis, belajarnya teratur, ada jedanya, ada waktu untuk istirahatnya, mungkin anak-anak bisa lakukan. Ini mohon maaf sampai ada kejadian, Allahu Akbar, Ibu ya, Bapak ya, anak bunuh diri karena merasa tugas terlalu banyak. Ini artinya apa? Ada pihak yang mohon maaf terlalu memaksakan diri. Atau memang anak punya daya tertentu, ya, sehingga kemudian menyerah dengan itu semua dan memilih jalan pintas dengan bunuh diri. Ini tentu komunikasi antara anak dan orang tua, termasuk dengan guru juga sekali lagi satu hal yang harus dilakukan. Pekerjaan ini mungkin amat melelahkan, namun seperti ungkapan seorang pakar pendidikan, Munif Khatib, kala kita percaya ada harta karun, ini ya dalam anak-anak kita harus jadi penyelam untuk menemukannya. Anak-anak kita punya potensi untuk menjadi mutiara, ya, kita harus melakukan penyelaman untuk melakukannya. Tidak peduli kedalaman samudra yang terdapat di dalamnya, tak peduli gelap lautan yang sangat gelap, kita akan lakukan untuk mengungkap apa sebenarnya potensi yang dimiliki oleh anak-anak kita. Ya, sekali lagi orang tua perlu ini. Baik, saya ingin sampaikan Ibu sekalian berdasarkan satu tulisan seorang pakar pendidikan, anak itu punya 4 daya. Ya, anak-anak itu punya 4 kekuatan yang bisa dilakukan atau perlu digali kemampuan ini. Ya, hampir habis ya. Ibu sekalian, pertama anak-anak kita punya kekuatan fisik atau daya fisik. Ya, disinilah kemudian fungsi panca indera dioptimalkan. Bagaimana matanya, bagaimana telinganya, bagaimana kulitnya, ya, bagaimana mulut dan seterusnya. Ini ada kekuatan fisik yang memang sejak awal Allah sudah berikan. Ini perlu ditata, perlu dirawat. Bagaimana juga termasuk di dalamnya adalah makanan bergizi, termasuk istirahat dan olahraga. Ya, ini pertama adalah kekuatan fisik. Yang kedua adalah kekuatan hidup. Ya, di sini akan lahir daya survival, daya mempertahankan kelangsungan hidup. Bagaimana anak-anak
ingin selamat dalam perjalanan. Anak-anak ingin selamat ketika berkendaraan. Anak-anak ingin selamat dalam bersinergis dengan teman-temannya. Ini yang disebut dengan kekuatan hidup. Ya, sehingga sekali lagi ada ikhtiar bagaimana mereka untuk survive, untuk bertahan. Yang ketiga, anak-anak kita punya kekuatan akal. Dari sinilah lahir bagaimana keinginan untuk belajar, bagaimana keinginan untuk punya wawasan yang luas, bagaimana kemudian anak-anak kita menambah kecerdasan dan seterusnya, ya. Dan termasuk juga keterampilan di sini. Dan yang terakhir, yang keempat, anak-anak kita termasuk kita juga punya kekuatan kolbu. Disinilah akan lahir keimanan. Disinilah akan lahir motivasi. Disinilah akan lahir keinginan-keinginan yang tidak terlihat oleh kita. Ya. Dan di sini juga akan lahir motivasi bagaimana di kondisi seperti ini. Bapak sekalian, berdasarkan 4 hal ini, kalau kita rawat dengan sebaik-baiknya, kalau kita optimalkan dengan sebaik-baiknya, inilah nanti yang akan lahir menjadi anak yang soleh. Lihatlah Bu, pribadi anak-anak yang beriman, potensi kolbu, berbudi luhur, akhlak di kolbu juga, memiliki kecerdasan dan ilmu pengetahuan yang luas, keterampilan dan kecakapan, ini adalah potensi akal, ya, serta wawasan ke depan untuk hidup sehat, ya, untuk survive, serta sehat fisik. Ini Bapak Ibu sekalian yang disebut dengan anak saleh. Jadi saleh itu bukan diam di masjid, kemudian diam gitu ya, hanya berdoa atau di masjid, bukan. Anak saleh itu paling tidak punya Ada yang jual pasangkan berita di situ. Iya mual ayah tuh mi. Yo ayah.
Tapi sebagaimana sibuknya kita, ya, kita sebenarnya tidak boleh lupa dengan tugas utama, yaitu mendidik anak-anak kita. Jadi ada humming-drumming. Baik, di bagian terakhir sekali lagi saya sampaikan penegasan, ayah dan ibu mencari rezeki, mencari nafkah, silakan. Tetapi tidak boleh lupa bahwa tugas utama adalah mendidik. Ya, oke. Mohon maaf nih tadi di silent. Sekali lagi saya tegaskan, Bapak dan Ibu sekalian, Allah menitipkan anak kepada kita untuk dijaga. Setelah dititipkan ke kita, jangan dititipkan lagi ke orang lain. Karena yang akan diminta pertanggungjawaban adalah kita. Kalaupun sekali ke sekolah, itu hanya untuk membantu. Ya, tugas terutama kita adalah mendidik mereka. Satu kebahagiaan tatkala satu saat kita akan memetik hasilnya. Ya, anak-anak saleh dan salehah, sekali lagi yang sayang pada orang tuanya, ya, yang peduli pada orang tuanya di masa orang tua sudah tua, sudah lemah, dan itu hasil didikan kita selama ini. Tidak simsalabim. Meskipun di bagian akhir kita tidak boleh berpikir tentang hasil akhir, ya, dari usaha kita mendidik anak. Tetapi bersungguh-sungguhlah dalam mereka. Mendidik itu tekenging dadakan, tapi kudu diduk-dukan. Ini sekali lagi kata-kata yang luar biasa, ya. Ngadidik teh tetiasa dadakan, tapi kalau berhasil kedah diduk-dukan kurang. Ya. Hei kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu, sesungguhnya aku pun berbuat sekemampuanku. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah azab dari Allah, sesungguhnya aku pun menunggu bersama kamu. Subhanallah. Bapak sekalian, menjadi orang tua yang inspiratif sekali lagi bukan hal yang mudah, karena memang kita dituntut dengan kondisi, tapi tidak ada yang terlambat kalau kita mau memulai hari ini. Apa di antara yang kita lakukan? Sekali lagi, pertama, konsolidasi di rumah. Anak-anak kumpulkan, ya, suami istri berkumpul, bicara bersama di sana. Kemudian yang kedua, pahami kondisi psikologi anak dengan segala macam permasalahannya. Sehingga kita akan bijak melihat anak yang kondisi seperti apa hari ini. Mereka tertekankah dengan tugas-tugas, atau mereka abai? Disinilah peran kita. Yang ketiga, agar berhasil adalah silakan bersinergi dengan para guru atau kepala sekolah atau pihak sekolah. Tanyakan kepada mereka, hari ini belajar apa, jadwal apa.
ya, sehingga kita bisa mengikutinya dengan baik atau paling tidak mengingatkan saja. Dan yang terakhir, sekali lagi yang keempat adalah bagaimana orang tua dan anak berkreasi bersama sehingga menciptakan suasana yang ramah anak sehingga anak betah dengan belajar. Bunda, ayah dan bunda yang saya hormati, yang saya cintai, sekali lagi nasihat ini untuk saya sendiri. Saya punya anak yang juga sama-sama belajar, dan satu saat bahkan saya mengatakan benih, Neng atuh tong diajar wae, yuk orang piknik. Ayo orang makan di luar. Terkadang begitu, Pak. Ibu ya, saya alhamdulillah anak senang belajar gitu ya. Kalau nggak belajar tuh nangis gitu, seperti yang tadi anak kecil tadi. Tetapi di pihak lain saya memahami dia, ada stres, ada galau. Makanya saya berkesempatan kalaupun ya ada uang makan di luar, bukan di luar teras, Bu. Tapi ya kalau ada uang ajak di saat-saat Sabtu atau Ahad mereka tidak belajar, itulah kesempatan bersama dengan kita. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah sediakan waktu mereka untuk curhat. Ya, sediakan kesempatan mereka untuk curhat pada kita. Kita dengar aja apa yang mereka keluhkan, kita dengar, Pak. Kita hanya diam aja. Tidak usah berkomentar. Makanya ruang seperti ini harus diciptakan. Apakah setelah sholat, ya, sholat berjamaah, kemudian kita tanya mereka ada kesulitan apa dan seterusnya. Sekali lagi, Allahu Akbar, Bapak dan Ibu yang akan memulai dan sudah memulai acung jempol, ya. Ini sebuah langkah yang sudah sangat luar biasa. Tetapi bagi mereka yang belum, mari kita mulai agar anak-anak kita tetap sukses, tetap berhasil dalam kondisi apapun. Baik, Pak Nur Jaman, Kang Aklam, itu aja yang bisa sampaikan meskipun tidak bisa memuaskan semuanya, tapi paling tidak trik-trik tadi sudah bisa kita lakukan sehingga meminimalisir. Sekali lagi kayak garis bawah, meminimalisir ya kondisi pandemik yang kita alami bersama ini, dan pengaruhnya terhadap pendidikan jangan terlalu drastis, jangan terlalu membuat mereka tidak belajar. Wallahu minkum, semohon maaf atas kurang dan salahnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Video Masya Allah, jazakallah ya Ustaz Asep yang telah memberikan taujihnya, arahannya kepada kita sebagai orang tua. Luar biasa, tidak usah disimpulkan mungkin apa yang beliau sampaikan, karena kalau disimpulkan mungkin malah menjadi kurang ya. Baik, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang ingin ditanyakan silahkan kami buka 3 penanya saja. Dengan catatan silahkan raise hand di chatnya ya, jadi tidak usah angkat tangan dengan video ya, tetapi di raise hand. Silahkan Bapak Ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah, ada yang ditanyakan?